Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teorema Pitagoras. Masih tentang teorema Pitagoras, tapi di sini tentang bangun datar, terus jenis segitiga dan juga triple Pitagoras. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menemukan sendiri bahwa pada bentuk segitiga Pitagoras itu hanya pada segitiga siku-siku. Dan misalkan nih ada segitiga siku-siku seperti ini, panjang sisinya adalah A, B, dan C. Jika dari gambar di samping, diketahuinya itu adalah hipotenusanya adalah C. Hipotenusa itu adalah sisi yang paling panjang. Maka akan berlaku A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Atau boleh kita balik. Misalkan berarti C kuadrat. Nah, berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ketika yang ditanyakan C saja, panjang C saja, berarti tinggal akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu untuk mencari nilai dari C. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah B? Nah, kalau B kuadrat itu berarti ya si yang paling panjangnya. Berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka nilai dari B-nya adalah akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat ini. Nah, selanjutnya untuk A bagaimana? Sama saja. Berarti kalau mencari nilai A, berarti dengan cari A kuadrat, itu berarti C kuadrat dikurangi dari B kuadrat. Oke, C kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka untuk mencari A-nya saja, berarti akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini berlaku dari satu rumus ini bisa menjadi beberapa rumus ya turunannya. Oke, itu tentang teorema Pitagoras. Bahwa kemarin teorema Pitagoras itu adalah luas persegi pada hipotenusa itu sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-siku. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya dari gambar yang tadi misalkan contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai X. Nah, nilai X-nya berapa? Dari gambar sisi siku-sikunya diketahui adalah 5 cm, sisi hipotenusanya adalah 13 cm. Berarti yang ditanyakan adalah sisi siku-siku yang satunya lagi. Untuk mencari sisi siku-siku yang lainnya, berarti diketahuinya adalah yang 13 cm itu adalah hipotenusanya. Terus yang diketahui lagi adalah sisi siku-siku yang lain, itu 5 cm. Yang ditanyakan adalah panjang X atau X-nya. Nah, sekarang berarti kalau mencari yang sisi yang siku-siku, berarti kita menggunakan rumus bahwa hipotenusa kuadrat dikurangi oleh sisi siku-siku yang lain. Nih, ya, sehingga mencarinya untuk mencari X-nya adalah akar dari hipotenusa kuadrat dikurangi 5 cm di sini ya, 13 cm dikurangi 5 cm. Berarti X-nya adalah akar dari 13 cm dikuadratkan itu 169 cm dikuadrat. Kuadrat dikurangi 5 cm dikuadratkan adalah 25 cm persegi atau kuadrat. Nah, selanjutnya 169 dikurangi 25 itu adalah akar dari 144 cm persegi. Nah, akar dari 144 itu adalah 12 cm. Sehingga nilai X-nya itu berapa? Panjang X-nya adalah 12 cm. Oke, itu untuk menentukan panjang sisi segitiga jika kedua sisinya yang diketahui. Nah, selanjutnya misalkan pada bangun datar nih. Ada bangun datar seperti ini. Bangun datarnya ini siku-siku, pertama siku-sikunya di sini di D dan juga siku-siku di G. Cara yang paling mudah adalah kalian tarik garis dulu. Tarik garis terputus-putus dari E ke F. Tarik garis di sini. Dari E ke F. Oke, dari soal yang ditanyakan adalah
panjang DE. Nah, panjang DE berarti yang ini ya. Nah, itu untuk mempermudah, kalian tarik aja garis di sini. Panjang DE, sebelum masuk ke panjang DE, berarti harus dicari dulu panjang EF-nya dulu. Oke, dari soal, diketahui apa? Diketahuinya adalah DF. DF-nya adalah 11 cm. Selanjutnya, EG. EG-nya 12 dan FG-nya 5 cm. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan di sini adalah panjang DE. Panjang DE. Tapi sebelum ke panjang DE, kalian harus cari dulu panjang EF. Berarti kita 2 kali pengerjaan. Pertama dulu kita cari EF dulu, panjang EF. Berarti kalau panjang EF, di sini EF itu adalah hipotenusanya. Sehingga untuk mencari hipotenusanya adalah panjang FG kuadrat ditambah EG kuadrat. Nah, di sini jadi EF-nya adalah akar dari FG kuadrat ditambah EG kuadrat. FG-nya berapa? 5 cm. Oke, nah 5 cm dikuadratkan ditambah 12 cm dikuadratkan. 5 cm 25 ditambah 144. 25 tambah 144 itu adalah 169. Nah, EF-nya akar dari 169. Berarti mencari EF itu akar dari 169 adalah 13 cm. Ini kita ketahui bahwa udah diketemukan bahwa panjang EF-nya adalah 13 cm. Selanjutnya, setelah EF diketahui, kita mau mencari panjang DE. Nah, EF itu dari segitiga DEF itu adalah EF-nya adalah hipotenusanya. Sehingga kalau mencari DE itu adalah hipotenusa dikuadratkan dikurangi dengan panjang sisi siku-siku yang lainnya. Sehingga DE itu adalah akar dari EF kuadrat dikurangi DF kuadrat. Nah, selanjutnya DE itu panjang DE adalah EF-nya berapa? EF-nya sudah diketahui tadi 13. Berarti 13 cm kuadrat dikurangi DF. DF-nya adalah 11. Nah, 13 cm berarti 169. 11 cm persegi adalah 121. Nah, tinggal dikurangi 169 dikurangi 121 sehingga DE-nya adalah akar 48 cm persegi. Ini belum selesai karena belum bentuk sederhana. Ya, nah nanti kita cari nih DE itu seperti pertemuan sebelumnya Ibu jelaskan bagaimana mencari akar yang tidak sempurna. Untuk mencari akar yang tidak sempurna kita contohkan seperti ini. Akar 48. Akar 48 itu 48-nya kita bagi dengan 4. Berarti akar 4 dikali 4, 48 dibagi 4 adalah 12. Nah, selanjutnya akar 12 masih besar, dibagi lagi dengan akar 4. Ini hasilnya adalah 3. 12 bagi 4 adalah 3. Sudah, ini angkanya sudah kecil, sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga tinggal cari. Akar 4 itu adalah 2. Akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2 dikali akar 3. Nah, 2 kali 2 kali akar 3. 2 kali 2, 4 akar 3. Jadi panjang DE itu tadi akar 48 kita sederhanakan. Jadi berapa panjang DE? Panjang DE-nya adalah 4 akar 3. Nah, jadi panjang DE-nya adalah 4 akar 3 cm. Oke, itu untuk bangun datar. Oke, selanjutnya. Ya, oke, untuk selanjutnya. Nah, jenis-jenis segitiga. Segitiga itu ada 3 jenis berdasarkan panjangnya. Jika panjang segitiga yang paling panjang kita misalkan C, berarti ada 3 buah jenis segitiga. Yang pertama segitiga lancip. Apa sih yang disebut dengan segitiga lancip? Yang kedua segitiga siku-siku dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Segitiga ini disebut segitiga lancip jika bagaimana C kuadrat itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat panjangnya. Terus kalau siku-siku itu sama dengan kalau tumpul ini lebih besar. Oke, kita lihat dulu contohnya nih. Yang dimaksud segitiga lancip adalah suatu segitiga
yang ketiga sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Itu segitiga lancip. Sehingga ini kurang dari 90 derajat, ini kurang dari 90 derajat, ini juga kurang dari 90 derajat. Oke, itu disebut dengan segitiga lancip. Kalau siku-siku, ini adalah salah satu sudutnya siku-siku. Siku-siku di sini, ini siku-siku itu berapa? 90 derajat. Kalau tadi lancip itu kurang dari 90, siku-siku sama dengan 90, bagaimana dengan tumpul? Kalau segitiga tumpul itu salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini lihat, ini sudut yang ini. Ini lebih dari 90 derajat. Nah, ini disebut segitiga tumpul. Jadi kalau lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90. Kalau siku-siku salah satu sudutnya 90 derajat. Dan kalau tumpul salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Itu untuk jenis segitiga. Nah, untuk pembuktiannya, Ibu kasih contoh sebagai berikut. Oke, nah contoh termasuk jenis segitiga apakah bilangan berikut 13, 8 dengan 12. Dari contoh soal yang ini, kita harus menentukan dulu nih. Tadi kita sudah perjanjian bahwa sisi terpanjang atau hipotenusa itu adalah C. Berarti dari soal diketahui panjang C itu yang paling panjang. Berarti C-nya adalah 13. Nah, yang 8 itu apa? Boleh A, boleh B. Yang 12 juga sama, boleh A, boleh B. Oke, misalkan di sini Ibu nih, oke ya, A-nya 8 dan B-nya adalah 12. Sehingga kita buat seperti ini. Rumusnya dulu, C kuadrat itu kita kasih titik-titik dulu. Kita nggak tahu apakah ini sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat itu berarti yang paling panjang nih. 13 berarti 13 kuadrat itu sama dengan A-nya 8 kuadrat tambah 12 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169. 8 kuadrat 64 dan 12 kuadrat adalah 144. Nah, terus dijumlahkan nih. 64 tambah 144 kita jumlahkan jadi 208. Yang ini tetap. Nah, sehingga titik-titik ini kita isi nih. 169 titik-titik 208. Tidak mungkin sama dengan. Berarti 169 itu lebih kecil dari 208. Berarti kita kasih tanda lebih kecil dari 208. Nah, kalau lebih kecil itu berarti bagaimana jenis segitiganya? Jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Oke, jadi angka 13 atau bilangan 13, 8, dan 12 ini termasuk segitiga lancip. Oke, nah selanjutnya ya, yang terakhir ini tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Dari namanya triple berarti 3. Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Berarti triple itu adalah 3. 3 apa? 3 bilangan yang membentuk Pythagoras. Pythagoras itu apa? Hanya pada segitiga siku-siku. Jadi triple Pythagoras ada 3 bilangan yang membentuk sudut segitiga siku-siku. Oke, untuk triple Pythagoras yang harus kalian ingat itu ada 5. Yang harus kalian ingat ada 5. Oke, yang pertama 3, 4, 5. Apa sih? Nanti kita jelaskan. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan terakhir adalah 9, 40, 41. Nah, ketiga triple Pythagoras yang ini kalian harus sudah ingat ya, dihafalkan. Artinya apa? Ini berlaku kelipatannya. Yang seperti apa? Oke, ini berlaku kelipatannya. Contoh, kasih contoh. Nah, nomor 1. Dari bilangan 10, 6, 8, apakah termasuk triple Pythagoras? Oke, tadi kalau triple Pythagoras itu, Pythagoras ingat, siku-siku ya, triple berarti. Nah, kita caranya yang paling gampang dulu deh. 10, 6 dengan 8, ini kesemuanya kita bagi dengan bilangan yang paling kecil dulu. Kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 itu adalah 5. 6 dibagi 2 adalah 3.
8 dibagi 2 itu adalah 4. Nah, sekarang kita lihat nih, di triple Pythagoras di sini apakah ada angka yang berhubungan dengan ini? Kita lihat yang pertama, ada 3, 4, 5. Walaupun ini penempatannya berbeda, tapi tetap ada 3, ada 4, ada 5. Sehingga ini bilangan 10, 6, dan 8 itu termasuk triple Pythagoras. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang misalkan ada 3 bilangan. Tentukan nilai X agar terbentuk triple Pythagoras. Nah, agar terbentuk bilangan di bawah ini adalah triple Pythagoras. 24 X dengan 26. Nah, kita cari nih angka yang X-nya berapa supaya bilangan ini menjadi triple Pythagoras. Nah, kita lihat dulu. 24 kita bagi dulu dengan bilangan yang paling kecil dengan 2. 24 dibagi 2 itu adalah 12. X dibagi 2 kita tulis dulu karena kita tidak tahu X-nya berapa. Baru 26 dibagi 2 itu adalah 13. Nah, ada nggak yang 12, 13? Lihat di sini. Ada 12 dan 13. Berarti yang belum tertulis adalah angka 5. Yang belum tertulis angka 5. Berarti berapa dibagi 2 itu 5. Sehingga ini berapa dibagi 2 itu adalah 5. Berarti X-nya berapa? Nah, yang belum tulis tadi kan 5. Nah, tinggal dikalikan. X-nya berarti 10 dibagi 2 itu 5. Jadi nilai X ini adalah 10. Oke, ini untuk triple Pythagoras. Sampai sini dulu. Mungkin untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan di dari buku paket. Kalian kerjakan, nanti kirimkan di Google Classroom kelas masing-masing. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.